Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebelum melanjutkan yang kemarin, hakus sadati alal mal malik, hak seorang tuan atas budak-budak, wa waluzumul abdi sayyidahu wa iqamatuhu haitsu yarahu lahu wa ya'muru bihi wa ta'atuhu lahu fi ma yutiquhu. Jadi terjemahannya, senantiasanya mulazamahnya seorang budak, halaman 119. Mulazamahnya seorang budak kepada majikannya dan tegaknya dia senantiasa melakukan terhadap arahan kemana majikan menunjukkan. Itu hakus sadah alal mamalik, mulazamah budak ke majikannya dan tegaknya terhadap arahan kemana majikan menunjukkan. Dengan kata yang ringkas, seorang budak itu manut ikut terhadap apa kata majikannya. Allahu a'lam. Kemudian halaman 122 kata mu'allif rahimahullah ta'ala as-tsani wa sittuna min syu'abil iman. Yang ke-62 dari cabang-cabang keimanan raddus salam, menjawab salam. Raddus salam, menjawab salam. Liqauli ta'ala wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dengan sandaran ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza khuyyitum, dan jika engkau diberi suatu penghormatan bitahiyyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka balaslah, bi ahsana minha aw rudduha, dengan balasan yang lebih baik dari tahiyah tersebut, aurudduha, ataupun balaslah dengan yang semisalnya. Semisal seseorang masuk ke dalam suatu majelis mengucapkan assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan menambahi lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tambahan lafaz bi ahsana minha, assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, dengan sesuatu yang lebih baik, atau minimalnya aurudduha, membalas dengan yang semisalnya. Ada ucapan assalamualaikum, dijawab dengan yang semisalnya waalaikumsalam. Apa hukumnya menjawab salam? Kalau salam terhadap satu orang wajib. Kalau pada sekelompok beberapa orang, yakin? Imam Nawawi seperti itu insyaallah. Jika sudah sekelompok salam kepada sekelompok orang, sudah ada yang menjawabnya, maka sudah sakoto, sudah jatuh kewajiban menjawabnya. Wallahu a'lam. Kemudian sandaran yang kedua, wali hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari duduk-duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun. Kami itu tidak bisa meninggalkan majelis-majelis kami. Kami harus tetap
di majelis-majelis kami. Natahaddatsu fiha, kami natahaddatsu ngobrol di at-turuqat tersebut. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, idza abaitum, jika kalian enggan, illa al majlis, kecuali duduk di majelis tersebut, fa'tut tariqa haqqahu, maka fa'tu, berikanlah at-tariqa, kepada jalan haqqahu, hak-haknya, berikanlah hak-hak jalan. Qalu wa ma haqqut tariq, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu, hak-hak jalan itu? Qala ghaddul basar, yang pertama hak jalan itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Masih ingat surat apa dari Al-Quran? Perintah untuk menundukkan pandangan. An-Nur ayat ke 30-an. Aja tambahan 30. Ayat ke-30 itu perintah untuk orang-orang beriman laki-laki. Yang ayat 31 perintah untuk kaum perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan. Tidak diperbolehkan melihat perempuan-perempuan ajnabi, bukan mahramnya. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan, karena yang demikian lebih suci. Hak jalan yang pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kaful adza, mencegah gangguan. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, termasuk kaful adza, mencegah gangguan itu, yakni menjauhi ghibah. Karena biasanya seseorang yang duduk-duduk di jalan, ketika ada seseorang yang dikenal lewat ataupun siapa, maka dilanjutkan dengan menghibai orang yang lewat tersebut. Jadi termasuk kaful adza, mencegah gangguan, yaitu menjauhi ghibah. Apa dosanya? Apa ancamannya? Dipermisalkan seperti apa ghibah? Makan bangkai, arafe pi arafe. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Seperti memakan bangkai saudaranya. Dan kelak di akhirat siksanya itu kukunya dari tembaga mencakar wajah dan dadanya. Kaful adza yang pertama ijtinabul ghibah, yang kedua suudzon, tidak memiliki suudzon. Kemudian yang ketiga ihqaru ba'dil marin, meremehkan sebagian orang-orang yang lewat. Yang keempat tadyikut thariq, menjadikan jalan itu sempit. Kalau di Indonesia itu bukan hanya sekedar sempit, menutup jalan nek duwe hajat. Piye ngono kuwi? Menutup jalan, padahal keimanan yang paling rendah itu kan imatatul adza anit thariq, mencegah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi orang-orang yang punya hajat itu malah meletakkan gangguan dari meletakkan gangguan di tengah jalan. Ghaddul basari wa kaful adza wa raddus salam, dan yang ketiga menjawab salam. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Yang keempat memerintahkan pada yang ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan melarang dari sesuatu yang mungkar. As-salisu wasituna min syu'abil iman, yang ke-63 dari cabang-cabang keimanan, iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Li hadisi Ibni Azib radhiyallahu anhu, catatan kaki nomor 2, wa al-Bara ibnu Azib ibnil Haris al-Khazraji Abu Umarah qaidun. Apa ini maksudnya qaidun? Pemimpin apa penuntun? Allah alam. Min ashabil futuh, termasuk orang-orang yang senantiasa ikut perang, membuka wilayah-wilayah. Aslama sawiron, beliau masuk Islam dalam keadaan ketika masih kecil. Wa ghaza, beliau berperang ma'a Rasulillah alaihi salatu wasallam, bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam.
khamsa asyarata ghazwatan, sebanyak 15 kali peperangan. Awaluha al-Khandaq, peperangan yang pertama perang Khandaq. Tuwfiya radhiyallahu anhu sanata isnaini wa sab'in, beliau diwafatkan wafat tahun 72 Hijriah. Di hadis Ibnu Azib radhiyallahu anhu fi sahihaini wa sunani Abi Dawud wa ghairiha, dalam kitab as-sahihaini dan Abu Dawud dan yang selainnya, kata beliau, amarona Rasulullah alaihi salatu wasallam bisabain. Rasulullah alaihi salatu wasallam amarona, memerintahkan kami bisabain dengan 7 perkara. Wa nahana an sabain, dan melarang kami dari 7 perkara. Kira-kira ditakoi ijtanibu ashabu al-mubiqat, isa eling ora? Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Mas Haris, wis pernah lewat apa burung? Nang kitab apa sing pernah dilewati? Sering dilewati, saking seringnya nganti lali. Ayo Mas Randy, 7 perkara yang membinasakan. Syirik, membunuh jiwa yang diharamkan, sihir, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh wanita suci baik-baik dengan zina. Yang terakhir, rana durhaka gitu kok. Lari dari peperangan. Lewat berkali-kali Mas Aris, bisa eling ya. Wa nahana an sab'in, dan beliau melarang kami dari 7 perkara. Kemudian perinciannya, amarona, beliau memerintah kami bi'iyadatil mardha, untuk menjenguk orang yang sakit. Watiba'il janais, dan mengikuti jenazah. Warad disalam, menjawab salam. Wa tashmitil atis. Apa terjemahannya tashmitil atis? Jika ada seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita diperintahkan untuk mengucapkan, mendoakan yarhamukallah. Nanti ada kita ya di bawah. Wa tashmitil atis wa ibrarul qasam. Iki kurang paham iki ibrarul qasam. Dulu pernah lewat, cuma enggak iso iki. Kayak iso jelasno. Gue PR dhisik, insyaallah. Wa nasril mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabatud da'i, dan memenuhi undangan. Wa nahana an halqatil dzahab, dan beliau itu tadi 7 perkara yang diperintahkan. Selanjutnya 7 perkara yang dilarang. Yang pertama dari gelang emas. Au qala khatamid dzahab, cincin emas. Wa aniyatud dzahab wal fiddah, bejana dari emas dan bejana dari perak. Wal maisarati, nanti di catatan kaki insyaallah. Wal qassi wal istabrak wal hariri wad dibaj. Catatan kaki nomor 1. Al-amruna musta'malun fi makna kurang nun ya. Itu Pak. Al-amruna musta'malun fi maknayaihi. Perintah di sini digunakan dalam 2 makna. Al-wujubu wan nadabu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Amma iyadatul maridi, adapun menjenguk orang sakit, fa sunnatun ingdal jumhuri, maka hukumnya sunnah menurut pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Wa yastawi fi dzalika al-qaribu wal ajnabi, dan sama hukumnya baik itu orang dekat ataupun ajnab, orang yang tidak dikenal. Wa man ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu, baik orang yang sakit itu dikenal, kenal atau tidak kenal. Illa annal qariba wa man ya'rifu akadu wa afdalu min ghairihima li umumil ahadithi. Kecuali orang-orang dekat itu dan orang-orang yang dikenal itu lebih ditekankan dan lebih afdal dari selain keduanya karena keumuman al-hadis.
menjenguk orang sakit hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Kemudian yang kedua, wa amma ittiba'ul janaiz, adapun mengikuti jenazah. Fakadzalika sunnatun ingdal jumhuri, mengikuti jenazah itu juga sunnah menurut pendapat jumhur. Wa amma raddus salam fawajibun, adapun menjawab salam itu wajib. Ini untuk yang satu orang ya. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah berlalu. Sudah? Maksudnya wa qad taqaddama. Sudah apa belum? Raddus salam wajibun. Halaman 62. Wa qad taqaddama maksudnya di mana? Sudah berlalu pembahasannya. Ini tuh kayaknya kalamnya Imam Nawawi, wa qad taqaddama, mungkin wae syarah Sahih Muslim yang di depan sana. Jadi ora ketemu gitu. Lho, nggon ngono piye? Iku ning sore apa? Di syarah Sahih Muslim seperti itu kalamnya Imam Nawawi. Tapi nang kene gak disebutno. Wa qad taqaddama ngono to. Wa maradu salam fa wajibun wa qad taqaddama, adapun menjawab salam maka wajib untuk satu orang. Salam kepada satu orang wajib, adapun kepada sekelompok orang jika ada salah satu yang membalas menjawab maka sudah jatuh hukumnya, tidak wajib lagi. Wa qad taqaddama. Wa amma tashmitul atis, adapun tashmitul atis fasayati al-kalamu alai fi babiha insyaallah taala. Iki ora tekan kene. Adapun tashmitul atis, jadi seseorang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, kemudian yang mendengarkan mendoakan yarhamukallah. Nah di sini ditulis fasayati al-kalamu alai fi babihi insyaallah taala, akan datang penjelasannya dalam babnya insyaallah taala dalam Sahih Muslim insyaallah. Wa amma ibrarul qasam fa huwa sunnatun fi ma idza lam yakun fihi mafsadatun aw khaufu dararin aw nahwi dzalika. Ibrarul qasam sunnah selama tidak ada mafsadah ataupun ketakutan yang memudaratkan atau yang semisalnya. Kama thabata anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, sebagaimana telah tetap sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu lama abaru ar-ru'ya, ketika mentakbirkan suatu mimpi bi hadratin Nabi, dengan kehadiran Nabi di hadapannya alaihi salatu wasallam, faqala lahu alaihi salatu wasallam, maka beliau mengatakan asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan, engkau benar sebagian dan salah sebagian. Faqala aqsamtu alaika ya Rasulullah la tukhbiranni, aku bersumpah atas engkau wahai Rasulullah, engkau hendaknya memberitahu aku. Faqala lahu alaihi salatu wasallam la tuqsim wa lam yukhbirhu. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, jangan kau bersumpah, dan beliau tidak memberitahunya. Ini sing belum tahu iki. Wa amma nasrul matlum, adapun menolong seseorang yang didolimi, famin furudil kifayah, termasuk fardu kifayah. Wa amma ijabatud da'i, adapun memenuhi undangan, fatah talifu bikhtilafi muta'alliqiha, maka berbeda tergantung muta'alliqiha, bagaimana bentuk undangan tersebut. Jadi tidak semua undangan itu harus dipenuhi. Semisal ada teman yang mengundang, dalam undangan tersebut ternyata sampai di depan rumahnya kok full musik. Apa? Full musik, tidak usah masuk. Jadi kita diwajibkan, diperintahkan untuk memenuhi undangan ketika dalam acara tersebut tidak ada kemaksiatan. Ya, diundang kondangan be. Isinya kan ayat-ayat apa kondangan? Doa. Diundang kondangan. Ijabatud da'i. Sing undang orang muslim loh. Tidak perlu dipenuhi karena perkaranya jelas. Itu rincian dari 7 perkara yang diperintahkan. Kemudian 7 perkara yang dilarang. Wa amman nahyu falit tahrim fil jami', adapun larangan
maka falitahrimi fil jami' semuanya itu haram. Amma khotamud dzahabi adapun cincin emas faharamun 'alar rijal. Cincin emas itu haram atas laki-laki. Wa amma aniyatud dzahabi wal fiddah adapun bejana emas dan bejana perak fayakfi fi tahrimihima. Maka cukuplah untuk mengharamkan keduanya ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah qalat qala Rasulullah alaihi salatu wasalam alladzi yashrabu fi ina'il fiddah wa dhahab, seseorang yang minum dalam bejana perak dan emas innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Jar-jar apa? Kelewatan deh, belum dicari malah. Menyeret apa? Coba carikan. Blok. Ana suarane kuwi. Jadi terjemahannya B. Meneguk memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Iya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah wa dhahab. Seseorang yang minum dalam bejana perak dan emas innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Dia itu seperti meneguk api jahanam memasukkan ke dalam perutnya. Wa fi haditsin akhar lauma, dan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Monggo. La tasrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dalam bejana emas dan bejana perak. Wala ta'kulu fi sikhafima, dan janganlah kalian makan di piring-piringnya yang agak lebar. Sikhaf insyaallah itu muat 10 orang, kalau qas'ah 5 orang ya, kalau enggak kebalik. Al-hadis. Waqad taqaddama wa amma labsul harir, adapun memakai sutra wal qassi wad dibaj wal maisarah wal istabrak, qala an-Nawawi kulluhu haramun, semuanya itu haram. Nanti dijelaskan satu persatu insyaallah. Sawa'un labisau lil khuyala'i aw ghairihi, sama dia itu memakai sutera itu karena untuk kesombongan atau untuk lainnya. Wal jumhuru ala ibahatihi lin nisa, dan kebanyakan ahlul ilmi berpendapat sutera itu boleh bagi perempuan wa tahrimihi ala rijal, dan jumhur itu berpendapat haramnya sutera untuk laki-laki. Wa qad sabaqa al-kalamu ala dzalika fi babihi farji ilaihi, dan sungguh telah berlalu penjelasannya dalam babnya farji ilaihi, maka lihatlah kembali dalam Sahih Muslim. Wa qaulul Imam Nawawi rahimahullah fa kulluhu haramun, ini ucapan mentahqiq, dan ucapan Imam Nawawi rahimahullah fa kulluhu haramun, semuanya itu haram. Rajiun ila labsil harir, itu kembali kepada memakai sutera, wa ma utifa alai, dan apa yang diatofkan, digandingkan kepada sutera tersebut. Li'anal harira ismu jinsin, karena sutera itu adalah ismu jinsin, yutlaku ala kulli ma yusamma hariran urfan, yang diitlakan ala kulli ma yusamma hariran, terhadap segala sesuatu yang dinamai sutera secara uruf. Fayashmalu jami'a anwa'ihi, maka itu mencakup semua macamnya. Wa bihi saraha hadzal hadisu wa ghairuhu, dan hadis ini dan yang selainnya telah menjelaskannya. Fa innal maisarata tu'malu min haririn wa ghairihi, karena sungguhnya al-maisarah itu dibuat dari sutra dan yang selainnya. Kal firashi as-sawir, seperti alas atau permadani yang kecil. Wa yusha bi qutnin aw sufin yaj'aluha ar-raqib tahtahu fawqal jimal,
kasarji, dan dikecualikan sesuatu yang terbuat dari kapas atau bulu yang seorang penaik kuda, ya, ar-raqib, seorang penunggang itu menjadikannya di bawahnya seperti pelana. Jadi maisarah itu suatu penutup yang diletakkan perempuan-perempuan di atas pelana kuda. Tahu pelana ya? Nah itu diletakkan di atas pelana. Nah itu terus ditunggangi penunggang kuda atau unta. Karena ada unsur sutranya, ada bahan sutranya, maka tidak diperbolehkan. Itu al-maisarah. Wal qassi bi fathil qafi wa kasris sin al-musaddadah. Qassi dengan memfathah huruf qaf. Wa kasris sin, mengkasrah huruf sin al-musaddadah yang ditasdid, yaitu siyabun mudalla'atun fiha harirun. Al-qassi itu siyabun, suatu kain, mudalla'atun yang bergaris, fiha, dalam garis di kain tersebut, harirun, ada campuran sutra, yuk tabiha minal qassi, yang didatangkan dari al-qas. Al-qas itu sendiri iya qaryatun ala sahilil bahri qaribatun minat Tunis, suatu qaryah, suatu desa, wilayah di tepi pantai yang dekat Tunisia, gitu ya? Tunis. Alam ini. Apa itu Tunisia? Jadi Kos itu suatu wilayah. Yakni ya siabun kitanun makhlutun biharirin. Jadi Kos itu sendiri satu kain yang bercampur dengan sutra. Sutranya itu melekat, wis campur pokoknya. Mbah piye carane, pokoknya kayak kain iki lah ditenun. Wal istabraq al-ghalidhu minal hariri. Istabraq itu sutra yang kasar, yang tebal. Tebal atau kasar? Alaiha malaikatun ya? Hiladun. Nah, itu kelihatan keras. Tipis. Tipis gitu ya. Al-istabraq al-ghalidhu minal harir. Sutra yang tebal, wa dibaj ar-raqiqu minhu. Dibaj itu sutra yang tipis. Itu tadi 7 perkara yang dilarang dari Nabi SAW. Cincin emas, gelang emas atau cincin emas. Kemudian bejana emas dan perak, al-maisarah wal qassi wal istabraq wal haril wad dibaj. Jadi PR-nya tadi ibrarul qasam ya. Wa hadisi Sauban radhiyallahu anhu. Catatan kaki nomor 1, wa Sauban ibnu Bujdud al-Hashimi min ahli Surrah maudiin baina Makkah wal Yaman, suatu tempat antara Mekah dan Yaman. Maula Rasulullah alaihi salatu wasallam, maulanya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walamma tuwfiya Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika Nabi wafat, kharaja ila Syam, beliau pergi ke Syam. Nabi alaihi salatu wasallam wafat tahun berapa? 11 apa 10? Yakin? Ya gitu tidak meneh yakin ora. Ketika beliau alaihi salatu wasallam wafat, Sauban ini keluar ke Syam. Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Suriah, Palestina, Yordania, di sini apa? Lebanon. Nah, jadi Syam itu sekarang jadi 4 negara: Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Wasakana Hims, beliau tinggal di kota Hims. Wa tuwfiya biha radhiyallahu anhu, beliau diwafatkan di sana sanata arba'in wa khamsin, tahun 54 Hijriah. Wa hadisi Sauban radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, aidul maridi fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Aidul marid, penjenguk, orang yang menjenguk orang sakit, fi khurfatil jannah hatta yarji'a, dia itu dalam khurfatil jannah hatta yarji'a,
Dia berada fi khurfatil jannah sampai dia kembali. Dalam riwayat lain ditanyakan, "Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah?" Beliau menjawab, "Qala janaha." Jadi suatu buah yang siap dipetik. Qultu wala farqa baina ayakuna barran aw fajiran. Qultu man qala al-Qaswini. Aku mengatakan dan tidak ada perbedaan ayakuna barran aw fajiran. Siapa isimnya yakunu? Maka tidak ada perbedaan. Yang sakit itu orang baik ataupun orang yang fajir. Jadi sing dijenguk iki wong apik apa wong elek ora ana perbedaane, kata beliau. Lakin yanbasi itu ilal barri. Hendaknya berlama-lama ketika menjenguk orang yang baik. Wayan qabidu anil fajir. Dan cepat-cepat ketika menjenguk orang yang fajir. Allah Ta'ala a'lam iki dalile beliau saka ngendi nek njenguk wong apik suwe-suwe nek njenguk wong elek cepet-cepet. Kira-kira dalile apa iki? Allah Ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.